Saudara, apakah Anda pernah merasakan stres di tempat kerja? Wah, tentunya rasanya setiap orang pernah merasakan stres di tempat kerja. Namun kita perlu mengetahui kalau kesejahteraan psikologis di tempat kerja itu sangat penting untuk diperhatikan oleh semua orang. Karena hal tersebut akan berpengaruh pada semua lini kehidupan manusia. Dan untuk membahas kira-kira seperti apa sih kesejahteraan psikologis di tempat kerja, kemudian bagaimana cara menjaga atau melakukan perawatan diri di tempat kerja supaya kita tetap produktif dan juga positif. Saat ini di sebelah Nitya sudah ada seorang psikolog industri dan organisasi untuk membahas terkait dengan topik kita hari ini. Di sebelah Nitya sudah ada Kak Yuda Heka, MC Psikolog CMHA. Kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Swastiastu Kak Yuda, kabar baik ya? Kabar baik. Kabar baik. Oke Kak, mungkin jelaskan sedikit nih ke pemirsa di rumah. Karena kan mungkin kalau kita berbicara kesejahteraan psikologis gitu, yang kita tahu mungkin tertawa kah atau seperti apa. Tapi kalau misalkan dari psikolog sendiri nih, kesejahteraan psikologi di tempat kerja itu seperti apa sih Kak Yuda? Oke, kalau kita bilang kesejahteraan psikologis itu adalah kondisi di mana individu itu merasa memiliki pikiran yang positif atau bisa membangun hubungan yang baik juga dengan rekan kerja, kemudian juga ada kemandirian dalam menentukan keputusan, dan juga kondisi di mana si karyawan ataupun individu ini memahami tujuan di dalam pekerjaan itu seperti apa, sehingga ketika dia sudah memahami tujuannya, tentu dia juga akan mau explore, mau mengimprove atau meningkatkan kemampuan yang ada di dirinya, begitu. Berarti kalau misalkan kita ngomong kesejahteraan psikologis itu nggak cuma tentang perasaan aja begitu, tapi juga pemikiran begitu ya, kemudian perilakunya seperti apa, jadi sangat luas sekali. Nah, biasanya nih Kak, kalau dari Kakak sebagai psikolog industri dan organisasi, permasalahan apa saja sih Kak yang umum begitu yang biasa ditemui di lingkungan kerja yang bisa menimbulkan stres begitu Kak untuk para karyawan gitu? Iya, kalau kita bilang dalam kondisi seperti ini tentu yang pertama adalah adanya perubahan di dalam pola kerja ya. Misalnya yang awalnya mungkin bekerja di kantor, kemudian harus bekerja di rumah, dan di rumah dia juga mengurusi banyak hal. Misalnya dia seorang istri, mengurusi suaminya, mengurusi anaknya, ataupun seorang suami yang akhirnya dia harus bekerja fokus, tapi di sisi lain dia juga harus menjaga lingkungan di rumahnya juga kondusif. Itu untuk yang pertama yang mungkin relate gitu ya. Ataupun yang kedua misalnya berhubungan juga dengan rekan kerja. Hubungan dengan rekan kerja itu juga dan atasan itu juga mempengaruhi juga gitu. Itu salah satunya sih. Oke, berarti kalau kita lihat kondisi saat ini apalagi ya, jadi banyak mungkin individu yang perannya nambah gitu ya kayak nggak cuma kerjaan di rumah, juga harus ngurus anak dan sebagainya. Kemudian tadi juga sudah ada hubungan dengan rekan kerja begitu Kak. Nah, kalau kita lihat mungkin kan ada beberapa kondisi yang benar-benar stres tidak bisa ditanggulangi begitu Kak. Atau kalau misalkan bahasa di dunia industri itu mungkin burnout begitu kayak. Nah, kalau dari psikolog sendiri burnout itu seperti apa sih Kak ciri-cirinya? Oke, kalau pengertiannya singkat ya, untuk burnout sendiri itu adalah stres yang berkepanjangan, stres berat yang kurang bisa ditanggulangi dengan baik. Nah, ciri-cirinya itu ada 3. Yang pertama itu adalah adanya perasaan lelah secara mental gitu ya, nggak tahu dalam hal pekerjaan kok kayaknya capek aja bawaannya gitu ya, dan juga ada kelelahan juga secara fisik. Kemudian itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adanya sinis atau kurang menyukai ketika diberikan pekerjaan yang padahal sudah dia lakukan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah yang dia lakukan di dalam hal pekerjaan itu kok kurang efektif, kurang efisien. Itu 3 ciri ini juga bisa menjadi satu tanda bahwa yang bersangkutan ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik aja atau burnout gitu ya. Wah, kita perlu ini kalau menyadari ya, ini refleksi diri nih, kira-kira aku lagi burnout nggak nih di tempat kerja. Nah, kalau untuk cara perawatan dirinya nih Kak, supaya kita lebih positif lagi di lingkungan kerja atau mencegah burnout ini sendiri, kalau dari psikolog apa aja nih Kak tipsnya? Oke, untuk cara yang bisa dilakukan, yang pertama itu adalah di dalam hal di setting pekerjaan, kita perlu untuk membatasi hubungan profesional dengan teman kerja gitu. Jadi kapan kita membangun hubungan personal atau membangun hubungan kedekatan individu antar rekan kerja, kapan kita membangun hubungan profesional. Artinya kalau kita sudah tahu mindset di pekerjaan itu adalah profesional, jangan juga deh kita terlalu baper gitu ketika diberikan kritikan ataupun masukan. Ataupun juga ketika terjadi permasalahan dengan teman kerja gitu ya, kita bisa selesaikan secara profesional gitu. Nanti yang ditujukan untuk produktivitas gitu, sehingga targetnya juga bisa tercapai. Sisi lain adalah dalam kondisi pandemi seperti ini kita perlu untuk membangun
pola kerja yang sehat. Artinya kita tahu sehari-hari ini kita mau ngelakuin apa. Kita buat jadwal kerja yang jelas. Kalau misalnya sehari-hari kita sudah bekerja di kantor, boleh kok kita malam hari menentukan, oke, besok saya mau lakukan aktivitas apa. Kemudian kita bisa list atau menulis gitu 3 pekerjaan apa yang prioritas untuk dikerjakan pada hari ini dalam hal pekerjaan. Ini bisa membantu kita untuk fokus dalam hal pekerjaan hari ini mau ngelakuin apa. Dan yang paling penting ketika ada waktu jeda ketika bekerja, boleh banget kok kita melakukan perawatan diri. Misalnya kalau kita happy dengan ngobrol dengan rekan kerja, kita boleh ngobrol dengan rekan kerja. Atau kalau sekarang virtual, boleh selama 20 menit kita menatap layar, kita coba alihkan selama 20 detik ke benda ataupun media yang membuat kita rileks atau tenang. Misalnya pemandangan pohon dan segala macam. Gitu. Berarti kita harus benar-benar meregulasi diri kita juga gitu ya Kak ya, membatasi profesional, kemudian mencari apa yang membuat diri kita nyaman gitu di lingkungan kerja. Luar biasa tipsnya Kak Yuda, terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan tips tadi dan penjelasan tadi kita juga bisa mengurangi ketidaksejahteraan gitu ya kita di lingkungan kerja, dan kita bisa lebih optimal lagi kesejahteraan kita di lingkungan kerja dan kita lebih produktif lagi. Terima kasih banyak Kak Yuda atas informasinya. Ya saudara, itu dia tadi ya beberapa penjelasan terkait dengan kesejahteraan psikologis di tempat kerja. Tadi juga sudah diberitahu terkait dengan tips apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan perawatan diri. Dan tetap tentunya dalam kita melakukan pekerjaan, kita harus terus-menerus untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Dewi Nitya, Sang Putu Aryase, Kompas TV, Gianyar, Bali.